Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kaidah-kaidah tauhid, memasuki kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat, al-muwahhiduna khairul bariyah. Ibu-ibu bisa dilanjutkan? Bisa ya? Baik. Al-muwahhiduna khairul bariyah. Orang-orang yang bertauhid adalah sebaik-baik makhluk. Wal musyrikuna syarruha. Dan orang-orang musyrik adalah seburuk-buruk makhluk. Kaidah ini menjelaskan di antara keutamaan tauhid dan bahaya dosa syirik. Tauhid itulah yang menyebabkan kita menjadi mulia. Sebaliknya dosa syirik menyebabkan manusia menjadi hina, bahkan lebih hina daripada hewan. Di antara dalilnya surat Al-Bayyinah ayat ke-6 sampai ke-8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin, orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi makhluk yang paling hina, yang paling buruk itu bukan hewan, bukan babi dan anjing, tapi manusia dan jin yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang kafir berdasarkan ayat ini adalah orang-orang musyrik yang menduakan Allah, yang menuhankan atau menyembah kepada selain Allah. Sebaliknya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Apa artinya orang yang beriman? yang mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani.
Apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Seluruh ajaran Islam. Seluruh ajaran Islam wajib kita imani. Terutama rukun iman yang 6 itu bagian keimanan yang paling penting, dan pokok utamanya adalah rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya. Jadi tauhid adalah pokok keimanan. Lalu apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh adalah amalan yang terpenuhi padanya 2 syarat. Yang pertama, dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan balasan dari Allah. Yang kedua, sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang disebut dengan amal soleh. Maka kata Allah, mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan untuk mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden. Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya. Jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bahwa kemuliaan manusia hanyalah ketika manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam Islam, orang yang merasa mulia dengan selain Islam itu termasuk jahiliyah. Contoh, merasa mulia dengan suku bangsanya, negara tempat tinggalnya, tanah airnya, atau organisasinya, ormasnya, yayasannya, majelisnya, apapun itu selain Islam, maka itu disebut jahiliyah. Itu adalah fanatisme jahiliyah. Kita mulia karena iman dan amal soleh. Dalil yang berikutnya, surat Muhammad ayat ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan makan seperti hewan-hewan makan, dan neraka adalah tempat kembali mereka. Jadi Allah mengingatkan kita, kehidupan orang kafir itu tak ubahnya seperti hewan yang hanya bersenang-senang makan, tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan, tidak menjauhi apa yang Allah larang. Begitu pula di surat Al-Furqan ayat 44. Am
tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw yaqilun? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Mereka tidak lain hanyalah seperti hewan, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada hewan itu. Juga dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-5 sampai ke-6, wa man adallu mimman yad'u min dunillah, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah kepada selain Allah? Artinya tidak ada yang lebih sesat daripada dia. Dia adalah orang yang paling sesat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau juga mengatakan, termasuk makna orang yang paling sesat adalah orang yang paling bodoh. Maka tidak ada yang lebih bodoh daripada orang musyrik. Mereka lebih bodoh daripada hewan. Karena kesesatan itu adalah akibat dari kebodohan. Sebagaimana hidayah buah daripada ilmu. Dan ayat ini juga menjelaskan mengapa orang musyrik itu disebut orang yang paling bodoh. Karena mereka menyembah kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak dapat mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Dia berdoa kepada patung-patung, kepada setan-setan, kepada orang yang sudah wafat, yang sama sekali tidak dapat mengabulkan doanya. Wahum an du'aihim ghafilun, juga lalai dari doa yang mereka panjatkan. Artinya makhluk-makhluk tersebut nggak tahu menahu ada yang berdoa kepada mereka, seperti para wali yang sudah wafat. Itu tidak bisa mendengar apa yang disampaikan kepada mereka. Meyakini mayit bisa mendengar ucapan orang-orang yang masih hidup, sehingga dia curhat kepada orang mati atau memohon hajat-hajat kepada orang yang sudah mati. Sama saja, dia ingin hajatnya agar diteruskan kepada Allah, atau memang dia meyakini orang yang sudah wafat itu dapat mengabulkan doanya. Ini suatu kebodohan. Jangankan mengabulkan, dengar saja dia nggak bisa dengar. Dia sudah wafat. Tidak ada dalil yang menunjukkan orang yang sudah wafat itu bisa mendengarkan doa yang dipanjatkan kepada mereka. Yang ada malah sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innaka la tusmi'ul mauta, kamu tidak bisa memperdengarkan kepada orang-orang yang sudah wafat. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan engkau tidak bisa memperdengarkan kepada mereka yang berada di dalam kuburan. Adapun mayit bisa mendengarkan langkah kaki orang-orang yang meninggalkan kuburannya, itu kita yakini karena ada dalilnya. Maka kita yakini sebatas itu saja. Jangan kita tambahkan dia juga mendengarkan tangisan mereka, doa mereka. Itu berarti menambah-nambah di dalam agama. Dan yang bisa mendengar langkah kaki orang yang meninggalkan kuburannya itu bukan hanya mayit muslim, mayit kafir pun bisa dengar. Jadi termasuk kebodohan yang paling parah berdoa kepada orang yang sudah wafat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daa, dan apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat,
niscaya sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh mereka. Jadi yang disembah dan yang menyembah saling memusuhi. Begitu pula antara yang menyembah kepada selain Allah akan saling memusuhi. Sebagaimana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Kemudian kata Allah, wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan mereka mengingkari peribadahan yang dilakukan kepada mereka. Artinya, yang disembah akan menyalahkan yang menyembah mereka, tidak mau mengakui, tidak membenarkan penyembahan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga sudah pelajari ayat di halaman yang ke-14 tentang ucapan orang-orang musyrik kepada yang mereka sembah. Mereka juga menyalahkan, jadi mereka saling menyalahkan. Di surat Asy-Syu'ara, in kunna lafi tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Mereka berkata, demi Allah, kami benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata karena kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Ini ucapan mereka kepada yang mereka sembah. Jadi mereka saling menyalahkan antara yang menyembah dan yang disembah. Ini penyesalan yang tidak ada lagi artinya. Mereka baru menyadari kesalahan mereka dan mereka menyatakan bertobat, tapi sudah terlambat. Di kaidah berikutnya nanti akan kita sebutkan juga pernyataan taubat mereka. Kita masuk kaidah berikutnya, kaidah yang kelima. Dan inilah kaidah terpenting untuk memahami tauhid. At-tauhid mabniyun ala ar-ruknain. Tauhid itu dibangun di atas dua rukun. Dan dua rukun ini terkandung di dalam la ilaha illallah. Yang pertama, an-nafyi, pengingkaran. Yang kedua, al-itsbat, penetapan. Wa hadzani rukna la ilaha illallah. Dan inilah dua rukun la ilaha illallah. Rukun yang pertama adalah an-nafyi, pengingkaran. Terkandung di dalam la ilaha. Maknanya adalah kita ingkari, kita salahkan, kita benci, dan kita jauhi semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Ini arti an-nafyu, penafikan atau pengingkaran. Sedangkan al-itsbat, penetapan, yang terkandung di dalam illallah, maknanya adalah kita tetapkan keimanan kita yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Ini makna dua rukun la ilaha illallah. Ini adalah dua pondasi tauhid. Tidak boleh hilang salah satunya. Kalau hanya an-nafyu saja, mengingkari saja tanpa menetapkan, maka itu adalah kekufuran. Seperti komunisme, ateisme. Kalau hanya menetapkan saja, tidak mengingkari yang lain, maka itu kesyirikan. Dia mengakui Allah berhak disembah,
dia juga mengakui sembahan selain Allah. Maka itu adalah kesyirikan. Di sini ada 3 dalil yang menunjukkan 2 rukun ini. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi." Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah. Perhatikan jemaah sekalian, 2 sisi keimanan. Yang pertama, ingkar kepada tagut. Artinya, kita salahkan dan kita jauhi serta kita benci kepada tagut. Tagut itu artinya semua yang disembah atau dituhankan selain Allah. Maka kita berlepas diri darinya, mengingkarinya, menyalahkannya. Yang kedua, wa yu'min billah, kita beriman kepada Allah, yaitu kita yakin hanya Dialah yang berhak disembah. Maka siapa yang melakukan itu, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat. Tabi'in yang mulia Sa'id bin Jubair, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menjelaskan yang dimaksud dengan tali yang amat kuat itu adalah la ilaha illallah. Dalil yang berikutnya surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Perhatikan apa kata Ibrahim alaihissalam, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini rukun la ilaha illallah yang pertama. Berlepas diri artinya membenci, menyalahkan, dan menjauhi semua yang kalian sembah selain Allah. Kemudian beliau menetapkan illal ladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Sama persis dengan illallah, kecuali Allah. Artinya beliau menetapkan yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya Dia akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat itu sebagai kalimat yang tetap pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Maka Imam Mujahid rahimahullah, juga imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, dan juga termasuk murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menjelaskan yang dimaksud dengan kalimat yang tetap, kalimat tauhid yang dijadikan Ibrahim pada keturunannya adalah la ilaha illallah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah dan beriman hanya kepada Allah yang satu saja. Ayat ini juga mengandung faedah. Beliau mengatakan illal ladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Maka di sini ada metode dakwah para nabi dan rasul untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah. Beliau mengingatkan mereka, Dialah Allah sang pencipta, maka hanya Dia yang berhak disembah. Dalil yang ketiga, surat Ghafir ayat 84 sampai 85. Inilah ayat yang saya maksudkan tadi, tentang pernyataan taubat semua orang musyrik, semua non-muslim, semua orang kafir pada hari kiamat menyatakan
menyatakan taubat, menyatakan diri beriman, masuk Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah." Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman kepada Allah yang satu saja. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kami kufur, artinya kami ingkari, kami salahkan, kami benci kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah, yaitu ketika di dunia. Lihat jemaah sekalian, dalam ayat yang mulia ini mereka mengatakan kami kufur, kami salahkan semua yang dulu kami sembah selain Allah. Yang benar hanya Allah saja yang boleh disembah. Namun ketika di dunia mereka marah kalau disalahkan. Kalau kita ingatkan perbuatan kalian menyembah kepada selain Allah itu salah, mereka pun marah. Dan kita pun tahu jamaah sekalian, mengapa orang-orang musyrik dahulu marah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena beliau bukan hanya mengajak mereka menyembah kepada Allah, tapi beliau juga menyalahkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tersinggung, disalah-salahkan, bahkan disyirik-syirikan dan dikafir-kafirkan, disesat-sesatkan oleh ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kelak di hari kiamat mereka pun ikut menyalahkan. Sebagaimana kata As-Suddi rahimahullah tentang mana ucapan mereka, qalu amanna billahi wahdah. Mereka berkata, kami beriman kepada Allah yang satu saja. Yaqul qalu aqrarna bi tauhidillahi wa saddaqna annahu la ilaha ghairuhu. Maknanya mereka berkata, kami membenarkan keesaan Allah dan kami mengakui bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Kemudian makna ucapan mereka, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami kufur kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Yaqul, maknanya mereka berkata, wa jahadna al-alihata allati kunna qabla waqtina hadha nusyrikuha fi ibadatina Allah wa na'buduha ma'ahu wa nattakhidhuha aliha fabarra'na minha. Kami mengingkari sembahan-sembahan yang dulu kami ibadahi di samping menyembah Allah. Maka sekarang kami berlepas diri dari semua yang kami sembah selain Allah tersebut. Sebagaimana ayat yang tadi di surat Asy-Syu'ara, mereka juga mengatakan, "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin." Demi Allah, kami dulu di dunia benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka sendiri pun menyesatkan diri mereka sendiri. Tapi ketika di dunia ini, kalau kita ingatkan perbuatan kalian itu sesat, menyembah kepada selain Allah adalah kesesatan yang paling besar. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Tapi di dunia ini mereka marah kalau disebut sesat. Kalau kita mengatakan perbuatan syirik itu sesat, mereka akan sangat marah. Bahkan mereka memvonis orang-orang yang suka melarang perbuatan syirik sebagai orang-orang yang ekstrim, teroris, wahabi, radikal, intoleran, dan lain sebagainya. Namun kelak
ternyata mereka pun ikutan menyesatkan diri mereka sendiri. Dan mereka menyalahkan perbuatan mereka sendiri menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan beriman kepada Allah. Namun perhatikan ayat berikutnya, yaitu surat Ghafir ayat ke-85. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana." Iman mereka tidak lagi bermanfaat bagi mereka tatkala mereka telah melihat azab kami. Jadi sudah terlambat untuk beriman. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi. Itulah ketetapan Allah yang telah berlaku kepada hamba-hambanya. Wa khasira hunalikal kafirun. Dan waktu itu binasalah orang-orang kafir. Merugilah mereka karena sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Ini adalah jemaah sekalian, pokok tauhid harus dibangun di atas dua rukun: menyalahkan dan mengingkari, mengingkari dan membenarkan, menyalahkan dan membenarkan. Menyalahkan semua yang disembah selain Allah, membenarkan hanya Allah yang berhak disembah. Jemaah sekalian, kaidah ini juga mengingatkan kita hati-hati dengan ucapan-ucapan manis, namun hakikatnya adalah racun. Hakikatnya adalah racun. Seperti mereka mengatakan, janganlah kita saling menyalahkan. Kita kan sebangsa dan setanah air, harus saling menghargai. Biarpun mereka menyembah kepada selain Allah, nggak boleh kita salah-salahkan. Maka ini ucapan manis sekali, indah sekali, tapi hakikatnya racun. Kalau kita percaya, berarti kita tidak mengamalkan tauhid. Kalau kita nggak mengamalkan tauhid, kita bukan muslim lagi, batal Islam kita. Sebagaimana insya Allah akan datang kaidahnya, yaitu di kaidah yang ke-7. Hati-hati dengan kalimat ini. Ini kalimat membatalkan keislaman. Kalau kalimat ini ditujukan untuk sesama muslim, itu pun bisa benar, bisa salah. Tapi kalau ditujukan antara muslim dan kafir, itu sudah jelas salah. Karena bagaimana mungkin kita tidak menyalahkan dosa yang paling besar, menyembah kepada selain Allah? Bagaimana mungkin kita mengatakan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah harus kita hargai? Padahal itu dosa yang paling Allah murkai, yang paling hina di sisi Allah. Bagaimana mungkin kita menghargainya? Harusnya kita pun menghinakannya, merendahkannya, bukan malah menghargainya. Tapi kalau ucapan seperti itu yang dimaksudkan antara sesama muslim, itu pun bisa benar, bisa salah. Kalau ada orang muslim jelas-jelas melakukan kesalahan, menyelisihi dalil, atau berbuat bid'ah dalam agama, itu nggak boleh kita benarkan, harus kita salahkan. Tapi bisa jadi sesama muslim beda pendapat dan dua-duanya benar. Kenapa? Karena dua-duanya punya dalil. Contoh dalam membaca doa istiftah di kitab sifat sholat Nabi SAW, Al-Allamah Al-Albani rahimahullah menyebutkan sampai 11 bacaan. Semuanya pernah dibaca oleh Nabi SAW. Nah, kalau kita beda pendapat dalam hal seperti ini, tidak ada masalah. Masing-masing punya dalil. Tapi kalau beda pendapat, satu mengamalkan sunnah, satu berbuat bid'ah, lalu yang berbuat bid'ah itu nggak boleh kita salahkan, itu tidak tepat. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Bagaimana mungkin kita tidak salahkan? Hanya dengan alasan menghargai, itu perbuatan yang nggak patut dihargai kalau menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Begitu pula yang kita dianjurkan saling menghargai apabila beda pendapat itu disebabkan oleh ijtihad ulama. Meskipun saudara kita anggap salah, tapi itu berdasarkan
ijtihad ulama karena tidak ada dalil yang tegas dalam masalah tersebut, maka orangnya tidak boleh kita sesatkan. Jadi intinya, ada perbedaan yang kita boleh toleransi dan ada tidak boleh ditoleransi. Ada perbedaan yang kita nggak boleh toleransi. Bahkan perbedaan antara Islam dengan kufur, kalau kita toleransi dalam artian kita membenarkan kekufuran mereka, maka itu membatalkan keislaman kita. Itu bukan toleransi yang dibolehkan dalam Islam. Baik, kita masuk kaidah yang ke-6. Sarful ibadati li ghairillahi syirkun akbar. Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik besar. Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik besar. Karena ibadah milik khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana sudah kita pelajari dalam definisi syirik, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam milik khusus Allah, itu adalah syirik besar. Begitu pula mempersembahkan ibadah kepada selain Allah berarti menyelisihi rukun tauhid, menyelisihi rukun la ilaha illallah yang mengharuskan kita menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Sehingga dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku muslim yang pertama. Maksudnya muslim yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Pertama pada umat ini, dan beliau juga muslim yang terbaik kalau dihitung dengan umat sebelumnya. Jadi muslim yang pertama itu ada dua makna. Yang pertama, pada umat ini beliaulah yang urutan pertama. Tapi pada seluruh umat beliau bukan urutan yang pertama. Namun makna yang kedua, beliau adalah muslim yang terbaik, melebihi seluruh umat Islam, baik sebelum maupun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka ibadah milik khusus Allah, mempersembahkannya kepada selain Allah adalah syirik besar. Contoh, apabila ada orang yang sholat untuk menyembah kepada selain Allah, mungkin tidak terbayangkan bagi kita, bagaimana bisa seorang muslim sholat untuk menyembah kepada selain Allah. Namun sayangnya itu benar-benar terjadi. Bentuknya seperti apa? Orang yang sengaja mencari masjid yang di dalamnya ada kuburan, yang dia anggap itu adalah kuburan keramat, karena yang dikubur di situ adalah seorang wali. Kemudian dia sholat di situ untuk mengagungkan penghuni kubur itu. Maka hakikatnya dia sedang menyembah penghuni kubur itu. Dia bukan hanya menyembah Allah. Kalaupun dia masih niat mengagungkan Allah, berarti dia menyembah dua, menyembah Allah dan menyembah penghuni kubur tersebut. Contoh lain, orang yang berdoa kepada selain Allah. Karena Nabi SAW menegaskan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berdoa kepada selain Allah sama dengan menyembah kepada selain Allah. Bahkan di samping syirik dalam ibadah, maka berdoa kepada selain Allah juga terkandung di dalamnya syirik yang lain, yaitu berarti dia meyakini
ada selain Allah yang bersifat sami'ud du'a, maha mendengar doa. Padahal ini termasuk sifat khusus Allah. Bayangkan saja jemaah sekalian, betapa banyak makhluk di dunia ini yang berdoa secara bersamaan dengan permintaan yang berbeda-beda dan mungkin bahasa yang berbeda-beda. Maka nggak mungkin kalau ada selain Allah yang bisa mendengarkan, nggak mungkin. Kalau seseorang meyakini ada selain Allah yang mampu melakukan itu, maka itu kesyirikan yang lain, syirik dalam sifat Allah. Kalau kemudian dia meyakini makhluk itulah yang mengabulkan doanya, maka itu juga syirik yang lain. Karena yang maha mampu mengabulkan doa hanya Allah. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a. Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya? Dan siapakah yang dapat menghilangkan keburukan? Hanya Allah yang bisa melakukannya. Jadi berdoa kepada selain Allah minimalnya mengandung 3 bentuk kesyirikan. Begitu pula termasuk syirik dalam ibadah adalah menyembelih untuk selain Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar", salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka menyembelih untuk selain Allah sebagai sesajen, sebagai persembahan, sebagai pengagungan dan pendekatan diri adalah termasuk syirik besar yang membatalkan keimanan. Jadi, ibadah apapun apabila dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik besar. Kita masuk kaidah yang ke-7. Ar-ridha wa tasdiq bi uluhiyyati ghairillahi kufrun akbar. Meridhai dan membenarkan peribadahan kepada selain Allah adalah kufur besar. Artinya termasuk pembatal keislaman. Pelakunya bukan muslim lagi, dia telah murtad, keluar dari Islam. Karena meridhai dan membenarkan peribadahan kepada selain Allah menafikan la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah terdiri dari 2 bagian, menyalahkan dan membenarkan. Maka dia tidak mau menyalahkan, dia tidak mau mengingkari, dia tidak mengamalkan rukun tauhid yang pertama. Tatkala dia meridhoi dan membenarkan peribadahan kepada selain Allah, berarti dia tidak beriman kepada la ilaha illallah, sehingga Islamnya batal. Dia bukan muslim lagi. Sebagaimana la ilaha illallah adalah pintu masuk Islam, maka mengingkarinya juga pintu keluar dari Islam. Dan juga Allah menetapkan di dalam Al-Quran, meridhoi atau menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Di antara dalilnya surat An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum." Dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang melakukan dosa kekafiran tersebut sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sungguh kalau kamu berbuat demikian, yaitu kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Innakum idzan mithluhum. Jadi meskipun dia tidak melakukan dosa kekufuran, tapi dia bersama para pelakunya, kata Allah, kamu sama dengan mereka. Kenapa? Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, li'anna man lam yajtanibuhum faqad radiya fi'lahum. Karena barang siapa tidak menjauhi mereka, tidak menjauhi orang yang melakukan dosa kekafiran, maka berarti dia meridhoi perbuatan mereka.
Waridho bil kufri kufrun. Dan meridhoi kekafiran adalah kekafiran berdasarkan ayat ini. Imam Nawawi rahimahullah sampai merinci menjadi 7 contoh, 7 bentuk orang yang meridhoi kekafiran sehingga dia menjadi kafir. Sebagaimana dalam Raudatul Talibin. Kata beliau, wal azmu 'alal kufri fil mustaqbal kufrun fil hal. Bertekad untuk melakukan kekafiran di masa depan adalah kekafiran pada saat itu juga. Ini yang pertama. Beliau sebutkan sampai 7 bentuk kekufuran. Pertama, orang yang bertekad untuk melakukan kekafiran di masa depan, maka dia kafir pada saat itu juga. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya bertekad tahun depan mau masuk agama Nasrani, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, saat itu dia sudah kafir. Gak usah tunggu tahun depan, saat itu dia sudah kafir. Kenapa? Karena berarti dia telah meridhoi, menyetujui atau membenarkan agama Nasrani yang jelas-jelas menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa kadza at-taraddud fi annahu yakfur am la. Demikian pula dia baru sekedar ragu-ragu apakah dia mau melakukan kekafiran atau tidak. Maka itu sudah termasuk kekafiran pada saat itu juga. Jadi jangankan bertekad, dia sudah ada keraguan pun dia sudah kafir. Karena iman itu kan keyakinan. Di surat Al-Hujurat ayat ke-15 Allah Azza wa Jalla menegaskan, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasul thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya thumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Kalau masih ragu berarti belum beriman. Atau tadinya sudah yakin kemudian ragu menjadi kafir. Fa huwa kufrun fil hal. Kata beliau itu adalah kekufuran pada saat itu juga. Contoh yang ketiga, wa kadza ta'liq bi amrin mustaqbal. Kata beliau, begitu pula termasuk kekafiran adalah ucapan yang menggantung. Kakaulihi seperti in halaka mali awwaladi tahawwattu. Jika hartaku musnah atau anakku mati, aku akan masuk Yahudi atau Nasrani atau Nasrani. Maka dia sudah kafir pada saat itu juga. Apa sebabnya? Dia baru berniat loh. Dia baru berkata, kalau hartaku musnah atau anakku mati, saya akan masuk Nasrani atau Yahudi. Kata beliau, dia sudah kafir pada saat itu juga. Kenapa? Karena berarti dia membenarkan Yahudi dan Nasrani. Kalau dia menyalahkan, nggak mungkin dia berkata seperti itu. Ini contoh yang ketiga. Yang keempat, sebagaimana juga kata Imam Al-Qurtubi tadi, maka Imam Nawawi rahimahullah juga menegaskan waridho bil kufri kufrun. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Meridhoi artinya dia menyetujui, menerima, tidak menyalahkan. Maka orang yang tidak menyalahkan peribadahan kepada selain Allah, dia menjadi kafir. Kemudian contoh yang kelima, hatta law sa'alahu kafirun yuridul Islam ayyulakinahu kalimat tauhid falam yaf'al. Sampai apabila orang kafir meminta kepada seorang muslim untuk mengajari kalimat tauhid, untuk mengajarinya kalimat tauhid, namun muslim tersebut tidak mau melakukannya, maka si muslim menjadi kafir. Kenapa? Karena dia berarti menyetujui orang itu tetap kafir saja, nggak perlu masuk Islam. Maka persetujuannya terhadap kekafiran adalah kekafiran. Aw asyara alaihi bi an la yuslim. Yang keenam, atau muslim itu memberi isyarat
kepada orang kafir itu agar tidak perlu masuk Islam, maka si muslim menjadi kafir. Karena berarti dia setuju orang kafir itu tidak masuk Islam. Berarti dia setuju dengan agamanya orang kafir tersebut yang sekarang. Maka itu adalah kekufuran. Atau yang ketujuh sebaliknya, aw ala muslimin bi an yartadda fa huwa kafir. Si muslim ini menyetujui apabila seorang muslim yang lainnya menjadi murtad, maka orang muslim yang menyetujui itu menjadi kafir. Jadi beliau merinci sampai menjadi 7 bentuk kekafiran, tapi intinya satu, yaitu membenarkan peribadahan kepada selain Allah atau membenarkan agama selain Islam, padahal semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun paham liberalisme itu adalah kekufuran. Yang mengklaim mereka sebagai Islam liberal, maka mereka adalah orang-orang kafir. Mereka menyetujui, meridhoi, tidak menyalahkan perbuatan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada keterangan, kecuali apabila niat seseorang untuk murtad baru lintasan hati dan dia segera menolaknya dari hatinya serta tidak membenarkannya, maka ia selamat dari kemurtadan. Karena jemaah sekalian, setan akan terus berusaha membuat kita murtad, sehingga dia terus bisikan dalam hati kita, murtad saja, murtad saja, sembahlah kepada selain Allah. Lalu muncul di benak kita keinginan tersebut, tapi kita segera menolaknya, sehingga tidak menjadi keyakinan, tidak pula pembenaran terhadap kemurtadan atau penyembahan kepada selain Allah, maka kita selamat. Dan Nabi SAW juga menyebutkan tentang ini, bahkan menimpa para sahabat, yaitu setan datang kepada manusia, lalu dia bisikkan ke hatinya, man khalaqa kada, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai dia mengatakan, siapa yang menciptakan Allah? Jadi ini bisikan setan untuk membuat kita murtad. Seakan-akan pertanyaan, tapi membuat kita berpikir, berarti Allah ada yang menciptakan. Kalau kita sampai meyakini Allah ada yang menciptakan, maka itu yang diinginkan oleh setan. Itu keyakinan yang kufur. Maka ini usaha setan untuk menyesatkan kita. Lalu solusinya bagaimana? Ada 3 solusinya yang diajarkan Nabi SAW. Kata beliau, yang pertama, faliyantahi, berhenti. Jangan diikuti pikiran itu. Jangan diikuti bisikan-bisikan setan di hati kita. Alihkan perhatian kita. Kemudian yang kedua, falyasta'id billah, wal yasta'id billah. Hendaklah seseorang minta perlindungan kepada Allah kalau muncul di hatinya bisikan-bisikan kekafiran, maka hendaklah dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Bisa juga dia tambahkan dengan doa-doa minta hidayah dan doa-doa mohon istiqamah. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia kembali kepada ilmu yang sahih. Sebagaimana kata Nabi SAW, faliyakul, hendaklah dia mengatakan, amantu billahi wa rusulihi, aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Maksudnya adalah dia kembali kepada ilmu yang benar. Jadi kalau ada bisikan di hati kita, jangan-jangan patung itu baik untuk disembah, maka kembali kepada ilmu yang benar yang kita pelajari. Di antaranya yang kita pelajari sekarang, semua yang disembah selain Allah adalah batil. Itu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam As-Sunnah. Begitu pula kalau ada bisikan, siapa yang menciptakan Allah? Kembali kepada ilmu yang benar.
Tidak ada yang menciptakan Allah, dialah yang maha pencipta. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk menciptakannya. Dialah yang maha pencipta. Maka jemaah sekalian, disinilah pentingnya menuntut ilmu agama. Bahwa ilmu itu adalah hal yang mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan berikutnya masih cukup panjang. Kaidah berikutnya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya saya misalnya seorang ketua RW lah punya kekuasaan, ada pembangunan ibadah tempat lain, saya membiarkan gitu, nggak ada protes gitu. Pertama, kedua, mengunjungi bangunan-bangunan dengan mengagumi keindahan tempat ibadahkan orang muslim. Baik. Pembangunan rumah ibadah untuk menyembah kepada selain Allah itu adalah termasuk sebesar-besarnya kebatilan. Jadi dalam syariat, orang kafir yang masuk dalam kategori ahlul dhimmah sekalipun, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, maka tempat ibadah mereka itu tidak diperintahkan untuk dihancurkan, tapi tidak boleh mengizinkan mereka membangun tempat ibadah lagi. Apalagi sudah jelas-jelas mereka bangun di kompleks umat Islam. Maka ini menyelisihi syariat. Sehingga dibahas dalam buku-buku fikih. Bagaimana hukumnya misalkan seorang yang bekerja sebagai tukang bangunan, boleh nggak dia disewa untuk membangun gereja misalkan? Maka hukumnya haram dia melakukannya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau membangun tempat perzinahan atau tempat judi saja, nggak pantas kita bantu. Apalagi membangun tempat persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dosanya jauh lebih besar. Dan orang yang punya kekuasaan lalu dia membiarkan saja, tentu dosanya yang paling besar. Dia harus usaha mencegah perbuatan kemungkaran tersebut. Kalau dia sudah usaha tapi tetap saja terlaksana, maka dia mendapatkan udzur karena dia sudah punya usaha, namun dia tidak mampu mencegahnya. Beda halnya kalau dia hanya diam-diam saja, maka dia berdosa. Dia sebagai pemimpin, dia ikut berdosa. Namun selama hatinya tidak menyetujui, hatinya menolak, maka dia tidak sampai kafir, tapi dia berdosa tidak mengamalkan tugasnya sebagai pemimpin. Ini yang pertama. Yang kedua tentang apa tadi, Pak? Mengunjungi, mengagumi. Baik. Ini pertanyaan bagus. Bagaimana hukum berwisata atau mengunjungi tempat-tempat ibadah kepada selain Allah? Berdasarkan yang kita bahas, maka itu tidak boleh. Kalau kita datang ke sana, maka Allah mengingatkan kita, innakum idza mithluhum, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Jadi nggak boleh kita mendatangi tempat-tempat
kekufuran, kesyirikan. Jangankan kekufuran dan kesyirikan, Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia izinkan anak wanitanya ataupun istrinya masuk ke tempat permandian umum yang di situ campur baur laki-laki dan perempuan, melihat aurat. Sesama wanita pun ada batas aurat, apalagi laki-laki dan perempuan. Begitu pula Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di hadapan sebuah hidangan yang diedarkan khamar padanya. Maksudnya, meskipun dia nggak minum khamar tersebut, dia nggak boleh duduk di situ. Jadi meskipun kita tidak menyembah kepada selain Allah, kita nggak boleh pergi ke tempat tersebut, kecuali untuk satu maksud saja, yaitu untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk melarang mereka menyembah kepada selain Allah. Kalau tidak, maka tidak boleh, sangat berbahaya. Jadi itu bukan tempat wisata, bukan tempat mencari hiburan. Dan juga nggak masuk akal, mencari wisata itu kan cari hiburan. Harusnya kita melihat itu bukan malah terhibur, malah kita jadi marah, dongkol. Melihat orang yang menyembah kepada selain Allah, itu kan perbuatan dosa terbesar, bukan malah kita dapat hiburan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, "La tadkhulu 'ala al-musyrikina fi kana'isihim wa ma'abidihim, fa inna la'nata tanzilu 'alaihim." Jangan kamu menemui orang-orang musyrik di gereja-gereja mereka dan tempat-tempat ibadah mereka, karena laknat Allah turun kepada mereka. Artinya, kalau kita bersama mereka, maka kita pun akan kena laknat. Kalau kita diam-diam saja, tidak menegur perbuatan mereka. Sebagaimana di surat Al-Anfal ayat ke-25. "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Kata Allah, takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kamu secara khusus. Artinya, orang baik juga akan kena azab. Kenapa? Karena dia diam saja, tidak menegur mereka. Jadi itu bukan tempat wisata yang dibolehkan untuk kita datangi. Yang paling aneh jamaah sekalian, yang justru menjadikan itu tempat wisata adalah orang-orang muslim juga. Padahal dulu nenek moyang mereka masuk Islam dan meninggalkan tempat ibadah kepada selain Allah itu, sehingga tempatnya sampai berdebu, tertimbun tanah. Lalu datang anak cucunya di masa modern, dibersihkan lagi, dibuat lagi, lalu dijadikan tempat wisata, didaftarkan lagi ke catatan keajaiban dunia ya. Ini kebodohan anak cucu. Orang tuanya dulu meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, sehingga tempatnya jadi berdebu, tertimbun tanah sudah, nggak kepake. Di masa modern malah mereka bersihkan, mereka rehab lagi, bahkan mereka tambahkan lagi patung-patungnya, kemudian dijadikan tempat wisata. Ini suatu kebodohan. Jika ada dalam keluarga murtad, apakah harus disuruh pergi dari rumah tersebut? Menyuruh dia pergi itu bagian dari hukuman. Itu bagian dari hukuman yang pantas baginya. Kalau itu bisa menyadarkan dia, maka itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Kalau itu bisa membuat dia sadar kembali masuk Islam, maka itu sangat bagus. Tapi kalau dia pergi, kemudian kita susah ketemu dia untuk mendakwahinya, berarti kurang bagus. Biarkan saja dulu dia di rumah. Untuk apa? Agar kita bisa mendakwahinya, mengajak dia masuk Islam. Kalau dia pergi, dia gabung sama orang-orang kafir, lebih sulit lagi kita mendakwahinya kan?
lebih berbahaya lagi. Bahkan misalkan kalau dia murtad hanya karena wanita misalkan, atau sebaliknya wanita murtad hanya karena laki-laki, kita harus berusaha bagaimana mereka berdua terpisah supaya dia tidak terpengaruh oleh pasangannya yang kafir itu. Bagaimana memutus akses mereka. Jadi dia diusir atau tidak melihat pada sejauh mana maslahat dan mudarat. Melihat pada sejauh mana maslahat dan mudarat. Kalau kita langsung mengusirnya, malah membuat kita nggak bisa lagi berdakwah, membuat dia tambah kuat dengan kekafirannya, berarti mudaratnya lebih besar. Jadi kembali kepada maslahat dan mudarat. Begitu pula kita lihat, kalau dia tinggal di rumah, malah dia memberi pengaruh buruk kepada anggota keluarga yang lain. Dia ngajak-ngajak murtad. Bukan kita yang ngajak dia kembali bertobat, malah dia yang ngajak murtad, maka ini sudah pantas diusir. Jadi kembali kepada sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Itu harus dipelajari dengan baik. Ketika seorang wanita mengatakan a'udzu birrahmani minka, seketika Rasulullah SAW menceraikan. Kenapa demikian? Itu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti wanita itu tidak ingin bersama Rasulullah SAW sampai dia meminta perlindungan kepada Allah. Maka Nabi SAW ingin mengagungkan Allah sehingga beliau menceraikannya. Bagaimana jamaah yang mengikuti kajian seorang ustadz yang membenarkan kitab kaum Nasrani? Kalau maksudnya membenarkan kita beriman kepada Injil, itu bagian dari rukun iman kan? Beriman kepada kitab-kitab, itu bagian dari rukun iman. Beriman kepada kitab-kitab bukan hanya beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada semua kitab yang pernah Allah turunkan. Beriman kepada Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa, dan beriman kepada Al-Quran. Selama kitabnya masih asli, maka kita beriman, kita benarkan. Itu bagian dari rukun iman justru. Tapi kalau maksudnya dia beriman dengan ajaran mereka yang ada dalam kitab mereka yang sudah bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu salah. Apalagi sampai membenarkan mereka menyembah kepada selain Allah, maka itu kekufuran. Jadi tergantung apa yang dimaksud membenarkan kitab Nasrani. Kalau kita beriman kepada Injil, bahkan itu bagian dari rukun iman. Kecuali ayat-ayat yang mereka rubah-rubah, yang mereka tambah-tambahkan, yang mereka kurang-kurangi, maka itu kita ingkar. Begitu pula tidak sama beriman dengan Injil dan beriman dengan Al-Quran. Bedanya di mana? Kita tidak disuruh mempelajari Injil, tidak pula disuruh mengamalkannya. Yang kita disuruh hanyalah mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Tapi meyakini Injil itu adalah kebenaran yang datang dari Allah, itu wajib. Itu rukun iman. Itu termasuk rukun iman yang benar. Namun untuk mempelajarinya dan mengamalkannya, itu nggak disuruh kepada kita. Yang disuruh adalah mempelajari Al-Quran saja dan mengamalkannya. Kalau misalkan yang dimaksud dalam pertanyaan ini, ustadznya membenarkan
penyembahan kepada selain Allah, dia bukan muslim lagi. Bagaimana mungkin kita menjadi muridnya, ikut ke majelisnya? Jika anak ingin mengqadha puasa wajib orang tua yang telah meninggal, bagaimana caranya? Khawatir ada hutang puasa yang orang tua belum dijalankan. Ya caranya sama saja, perbedaannya hanya pada niat. Niatnya untuk qadha bagi orang tua. Itu aja perbedaannya. Cara puasanya sama. Dan tidak boleh dia puasa di bulan Ramadan, harus di bulan yang lain. Di bulan Ramadan dia berpuasa untuk dirinya sendiri. Di bulan yang lain baru dia qadha untuk orang tuanya. Itu pun yang dianjurkan di qadha hanya yang apabila orang tuanya sudah sempat sehat, misalkan sudah bisa puasa, tapi belum sempat puasa. Tapi kalau faktanya orang tua memiliki udzur terus sampai wafat, berarti itu bukan hutang. Contoh, di bulan Ramadan orang tua kita sakit pada tanggal 25 Ramadan. Sampai 30 Ramadan masih sakit, berarti 5 hari nggak puasa. Tapi sakitnya berlanjut sampai 6 Syawal. Kemudian 6 Syawal wafat. Berarti orang tua kita nggak ada hutang. Orang tua kita tidak ada hutang. Kenapa? Karena sakitnya masih berlanjut, berarti dia masih punya udzur. Beda halnya, tanggal 2 Syawal sampai tanggal 6, selama 5 hari, orang tua kita sehat. Tapi belum sempat mengqadha, lalu tanggal 7 wafat. Maka itulah yang kita qadha. Tapi kalau orang tua kita sakit terus sampai tanggal 6 atau tanggal 7 wafat, berarti orang tua kita nggak punya hutang karena masih punya udzur. Tapi masih ada cara lain kita berbuat baik kepada orang tua kita, termasuk menghajikan dan mengumrohkan. Namun dengan syarat kita sudah pernah haji sebelumnya, di tahun sebelumnya, juga sudah pernah umroh dalam perjalanan sebelumnya. Begitu pula bersedekah. Kita niatkan sedekah ini dari orang tua kita, maka orang tua kita akan mendapatkan pahala sedekah dan kita dapat pahala berbakti kepada orang tua. Dan yang paling bagus adalah mendoakan orang tua kita dengan menjadi anak soleh terlebih dahulu. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Kalau mati seseorang terputus amalannya kecuali 3. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Maka jadilah anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tua. Begitu pula termasuk bakti kepada orang tua setelah mereka wafat adalah kita berbuat baik kepada keluarga orang tua kita, yaitu kepada kakek dan nenek kita, paman bibi kita, sepupu kita. Itu termasuk bakti kepada orang tua kita. Bahkan sekedar teman baik orang tua kita, itu kita perlakukan baik. Kita berikan hadiah, kita berikan bantuan-bantuan, itu sama dengan kita berbakti kepada orang tua kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna min abarril bir ayasil rajul wudda abihi." Sesungguhnya di antara sebesar-besarnya bakti anak kepada orang tua, dia menyambung kecintaan orang tuanya. Adapun membacakan Al-Quran yang pahalanya diniatkan untuk mayit, maka itu ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah itu tidak disyariatkan, karena Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah mengamalkannya. Jika ada orang yang mengucapkan ibadah, orang yang bukan muslim, selamat menjalankan ibadah minggu ini, apakah termasuk kafir? Iya, karena berarti dia menyetujui, bahkan mendukung, bahkan mendoakan. Selamat kan berarti dia mendoakan. Ini lebih daripada sekedar menyetujui. Dia setuju, dia dukung, dan dia doakan. Kalau sekedar dia
setuju saja dalam hati itu sudah kufur. Apalagi sekarang dia ungkapkan dengan sebuah dukungan, bahkan doa supaya ibadah mereka lancar. Padahal jemaah sekalian, kepada seorang koruptor nggak pantas kita mengatakan selamat, semoga korupsi Anda nggak ketahuan, Anda jadi kaya raya. Itu kan nggak pantas. Menyembah kepada selain Allah dosanya jauh lebih besar daripada korupsi. Harusnya yang kita katakan kepadanya, bertobatlah kepada Allah. Perbuatanmu itu adalah dosa yang terbesar. Jangan kamu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harusnya kita katakan. Itu tugas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang mengikuti jalan para nabi dan rasul. Tapi sayangnya banyak orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW hari ini tidak melanjutkan tugas beliau hanya karena nggak enakan, mau mengatakan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah itu salah. Menyembahlah hanya kepada Allah yang satu saja. Padahal di surat Yusuf ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah mengajak manusia beriman kepada Allah berdasarkan ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Dan itulah sebabnya umat Islam menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Dan kema'rufan yang paling agung adalah tauhid, dan kemungkaran yang paling besar adalah syirik. Jadi kita belajar ini jemaah sekalian karena kita punya tanggung jawab untuk berdakwah, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Harus kita sebarkan tauhid ini seluas-luasnya, minimal kepada keluarga kita sendiri. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.